Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan melihat kadang-kadang hal yang remeh-temeh itu yang membuat kita gagal mengikut Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Engkau memberkati kami dan menolong kami supaya kami tidak ada seorang pun yang gagal mengikut Tuhan, karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 9, Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Saya harus bacakan semuanya karena ini ada 3 hal yang berbeda-beda. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Saya mencoba untuk menolong kita semua mengerti. Kadang-kadang kita anggap remeh ini orang. Gagal mengikuti Yesus karena bantal. Oh, jangan sembarang saudara sekalian. Ada orang yang pindah kamar saja. Pindah kamar masih di rumah yang sama, dia tidak bisa tidur. Karena suasananya beda. Jadi, itu bukan karena iblis saudara sekalian. Karena perasaan, feeling manusia. Itu yang sangat menyulitkan kita kadang-kadang. Tapi ada juga orang yang memang betul-betul. Saya juga kadang-kadang kalau pergi kemana-mana tidak ada bantal, saya sangat sulit tidur. Oleh karena itu saya selalu pakai tas atau tas jinjing yang saya bisa isi dengan handuk misalnya, dan itu jadi bantal saya. Ada orang juga yang tidak bisa tidur kalau tidak ada bantal guling. Jadi inilah suasana kita saudara sekalian. Ada keluarga kami, paman saya, dia tidak bisa tidur di atas kasur. Karena dari kecil sampai dia dewasa, sampai tua, itu paman saya sekarang sudah meninggal, dia selalu tidur di atas itu tikar. Di tempat kami ada tikar yang enak dipakai, itu tikar yang dibuat dianyam dari satu batang pohon, bukan pohon sih sebenarnya, seperti bambu, tapi itu dipakai, itu begitu enak untuk tidur, ya, sejuk. Jadi itu kenyataan saudara sekalian. Jadi dia di sini langsung mundur ketika Tuhan mengatakan dia, menantang dia dengan katakan apa? Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia, Yesus maksudnya, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi perhatikan itu betul-betul saudara sekalian, supaya kita jangan sampai salah mengerti. Ya, orang lain anggap itu remeh-temeh, tapi untuk orang ini betul-betul dia bilang, "Oke, saya tidak bisa kalau begitu. Saya harus tidur pakai kasur, pakai bantal, dan macam-macam yang lain yang diperlukan." Oke. Ya, orang kedua bagaimana? Ini kadang-kadang ini kita salah paham. Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Pasti orang ini anak sulung. Ya. Tapi Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jadi, kalau mau ikut Tuhan,
Ya, abaikan apa di sini? Adat istiadat, tradisi dan kebudayaan yang dapat menghambat kita untuk serius mengikut Yesus. Oh, hati-hati saudara sekalian. Nanti sebentar selesai ini silakan baca dari 1 Petrus 1, 18-19. Bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Apa itu? Adat istiadat, tradisi dan kebudayaan yang sudah ditunggangi oleh iblis. Kalau kita tidak punya adat istiadat, kita adalah orang primitif. Orang primitif aja punya adat istiadat. Waktu kami baru mulai melayani suku terabaikan yang tinggal dalam perahu kecil itu, saudara sekalian, puji Tuhan sekarang sudah mereka ada anak-anak yang sudah tamat SD, sudah mulai masuk SMP. Dulu tidak ada, satu pun kecil sampai besar tidak ada yang sekolah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari hal itu. Bahwa adat istiadat, tradisi dan kebudayaan yang sudah ditunggangi, dengar betul. Jangan salah paham. Ditunggangi oleh iblis sehingga kita kemudian mengabaikan Alkitab demi menaati apa adat istiadat, tradisi dan kebudayaan itu tidak boleh terjadi kepada kita. Itu yang saya maksudkan. Orang ketiga bagaimana? Lebih menarik lagi. Karena ini sebenarnya Yesus tahu betul temperamen orang. Seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Mengapa? Ini laki-laki ya. Kemudian dia bilang, Mami, saya mau pergi ikut Yesus, jadi murid Yesus. Maminya nangis. Nak, jangan tinggalkan Mami. Tidak jadi. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan itu bukan cerita 2000 tahun yang lalu. Saya berkali-kali katakan, saya 17 tahun jadi dosen sekolah tinggi teologi. Ya, saya tahu betul peristiwa-peristiwa begini. Ya, misalnya ada seorang anak gadis, kata orang dia tidak laku-laku. Udah tua, waktu itu mau masuk sekolah teologi sudah umur 40 tahun. Begitu dia memutuskan, sudah kirim berkasnya ke sekolah tinggi teologi, kemudian dia langsung dilamar orang dan menikah dan tidak jadi hamba Tuhan. Itu biasa terjadi seperti itu. Karena itu kita harus berhati-hati. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Ya, saudara lihat Elisa kan? Elisa buat seperti itu. Waktu dia dipanggil oleh Elia menjadi muridnya, dia pergi aman-aman saja itu. Karena apa? Temperamen. Karakter orang itu berbeda-beda. Jadi orang ini adalah orang melankolis. Ketika dia pelukan dengan ibunya, ibunya bilang, Nang, janganlah kau pergi. Tidak ada yang bantu Mami angkat air dari sumur. Maka dia batal ikut Yesus. Itu yang kita perlu perhatikan sekarang. Supaya jangan karakter temperamen kita mengalahkan semangat kita untuk ikut Tuhan, semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong supaya tidak ada faktor penghambat apapun yang dititipkan iblis melalui karakter kami, temperamen kami, melalui sikap hati kami, melalui kenyamanan kami hidup dalam rumah kami sendiri. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari ada istiadat, tradisi, kebudayaan yang menghalangi kami ikut Tuhan, juga kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Berkati kami semua, tolong kami supaya kami dapat mengikuti Tuhan dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.